Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan materi dengan judul Sifat Jujur Nabi Muhammad SAW. Makna jujur atau arti dari jujur adalah menyampaikan segala sesuatu, berbicara segala sesuatu sesuai dengan kenyataan atau apa adanya, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang jujur. Banyak contoh-contoh yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu merupakan uswatun hasanah, yaitu pemberi contoh yang baik atau pemberi teladan yang baik. Jadi sifat-sifat yang baik itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang dijamin masuk surga. Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah terlepas dari semua kesalahan ataupun keburukan atau mungkin hal-hal yang tidak baik pada diri Rasulullah. Semuanya yang ada pada diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Namun begitu, Nabi Muhammad walaupun sudah dijamin masuk surga, Nabi Muhammad SAW setiap hari itu senantiasa tetap memohon ampun kepada Allah. Bagaimana? Yaitu dengan cara beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan ketika beristighfar, Nabi Muhammad SAW dalam setiap harinya itu lebih dari 100 kali. Walaupun keadaan Nabi Muhammad SAW itu sudah dijamin masuk surga karena sudah terlepas dari kesalahan-kesalahan. Namun sekali lagi, Nabi Muhammad tetap setiap hari mohon ampun kepada Allah. Kemudian karena kejujuran dari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu diberikan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Nah, anak-anak, tentu anak-anak tahu bahwasanya jujur adalah menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan atau apa adanya tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Nah, sekarang lawan kata dari jujur, ya, lawan kata dari jujur itu adalah dusta atau bohong. Kalau bohong atau dusta itu kebalikan dari makna jujur, yaitu apa? Dusta dan bohong itu adalah berbicara atau berperilaku tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, berikut ini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Untuk yang pertama, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah tidak mencontek saat ulangan. Karena itu merupakan perbuatan yang curang, dan curang termasuk perbuatan tidak jujur. Kemudian yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Jadi saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester, itu tidak boleh mencontek karena mencontek termasuk juga kegiatan atau perilaku yang curang. Yang ketiga, tidak berkata bohong kepada guru di sekolah. Yang keempat, tidak berkata bohong kepada teman. Yang kelima, tidak mencuri dagangan atau mungkin jajanan di koperasi atau di warung-warung sekitar sekolah atau mungkin di kantin. Yang keenam, tidak berbuat curang pada saat bertanding, misalnya bertanding basket atau mungkin bertanding sepak bola atau mungkin kegiatan olahraga lainnya yang ada di sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan buku atau peralatan sekolah yang dipinjam dari teman yang ada di sekolah tepat waktunya. Jadi kalau anak-anak
meminjam buku atau peralatan sekolah yang dipinjam, maka dikembalikan sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Jangan malah disembunyikan atau mungkin sengaja untuk didiamkan supaya lupa yang kita pinjam. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Nah, tentunya perbuatan yang tidak jujur itu juga ada balasannya, yaitu apa? Balasannya adalah dosa. Apabila seseorang tidak jujur, maka dosa, dan dosa itu dapat mengakibatkan kita itu atau seseorang masuk ke dalam neraka. Nah, tentunya anak-anak kan tidak mau seperti itu. Kemudian yang kedelapan, mengembalikan barang atau uang milik teman yang tertinggal. Jadi apabila ada anak yang sedang mungkin kehilangan uang, lalu kemudian kalian menemukannya, maka kalian mengembalikannya kepada teman yang tertinggal. Yang kesembilan, mengakui kesalahan pada guru atau teman jika berbuat kesalahan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya tidak mengakui kesalahan atau mungkin tidak mengakui perbuatan yang salah, itu termasuk juga perbuatan yang tidak jujur. Yang ke-10 yang saya contohkan di sini, yaitu tidak berbohong kepada teman apabila ada tugas sekolah atau pekerjaan. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman kalian menanyakan ada tugas tidak hari ini, nah itu kalian sampaikan saja. Kalau ada ya disampaikan ada, kalau tidak disampaikan tidak ada. Jadi tidak boleh berbohong. Ya, sampai sini anak-anak sudah paham ya, apa itu makna jujur, apa itu lawan kata jujur, dan contoh-contoh dari sikap jujur. Nah, sebagai tugas untuk kalian, ada tugas siswa, tulislah 5 contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kalau tadi Pak Guru sudah menjelaskan atau sudah memberikan contoh tentang contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, sekarang kalian tugasnya tulislah 5 contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Lalu kemudian kalian tulis pada buku tugas kalian, dan nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan untuk dinilaikan. Ya, anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini. Dan tetap semangat, tetap beribadah, rajin, tetap mengaji, tetap sholat, ya. Dan saya akhiri pada pembelajaran kali ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.